Hi friends and all my future clients, back with me Raden Arsi in my video untuk dokumentasi rangkaian acara hari ini yang super spesial bersama Zora dan Bank Mandiri. Di mana hari ini kita akan berbincang-bincang tentang investasi properti di tahun politik dengan tentunya subtema yaitu siasat aman dan pasti berinvestasi properti di tahun pemilu dengan para pembicara yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak I Gede Raka Arimbawa selaku Senior Vice President Bank Mandiri Region 3, dan juga ada Ibu Ayu Pratiwi Vice President Bank Mandiri, ada Ibu Jenika selaku Head of Sales di Zora, dan juga Ibu Afiliani selaku Ekonom Senior Indef. Dan hari ini yaitu hari Selasa 21 November 2023 di The Live Quantis Club BSD City. So wish me luck for the talk show. Thank you. Buat properti itu ada apa aja, jadi kan kita jual. Terus tadi Zora yang kerjasama dengan Mandiri itu apa aja misalnya. Terus Zora Kita ngobrol-ngobrol dulu dengan para nasabah prioritas dari Bank Mandiri. Saya mau tanya, siapa yang sudah menjadi nasabah prioritas dari Bank Mandiri sudah lebih dari 5 tahun? Boleh ada nggak? Angkat tangan di meja ini ada. Ibu sudah di sebelah sini sudah lebih dari 5 tahun ya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Oke, dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Arni. Ibu Arni, Raden mau tanya Ibu. Dari personal Ibu sebenarnya. Dan mengenai kekhawatiran yang tadi Raden bilang, Ibu ada kekhawatiran itu nggak? Kayak misalnya nanti di Zora kan memberikan pemaparan tentang produk-produk lain. Bank Mandiri juga akan memberikan penawaran juga ya tentang bagaimana kolaborasinya dengan The Zora sehingga bisa menjadi satu perkawinan yang luar biasa, dukungan dari bank dan juga dengan produk yang berkualitas. Kira-kira Ibu ada ketakutan nggak? Iya. Artinya sebenarnya kita memberikan pemaparan ini supaya mereka confident di tahun 2024, tapi ternyata dari pretestnya aja mereka sudah pada confident dan memang sesuai dengan auranya ya, positif semuanya ya, artinya tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, bagi yang sudah tidak khawatir, artinya dari pembicaraan kita nanti akan lebih tidak khawatir lagi karena kita akan paparkan dari sisi bank dan juga dari sisi produknya. Nah, kalau dari sebelah sini, adakah yang sudah menjadi nasabah prioritas dari Bank Mandiri sudah lebih dari 5 tahun? Anda boleh angkat tangannya? Atau 3 tahun mungkin? Ada? Kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kita berikan tangan yang meriah untuk Ibu Jenny. Saya panggil Ibu Jenny ya, dari Ibu Jenny dan Ibu Ayu. Oke, karena Bu Akui masih belum hadir, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu tentang proyeksi dulu. Artinya kan banyak sekali asumsi, banyak sekali pendapat, banyak sekali perhitungan-perhitungan, baik itu secara data ataupun secara dengar kata teman atau dengar kata orang. Jangan dulu investasi deh, jangan dulu ini deh. Dari sisi Bank Mandiri, kira-kira dari Ibu Ayu, ke Bank Mandiri dulu ya sebagai Vice President Bank Mandiri. Tentunya proyeksi dari Bank Mandiri terhadap iklim investasi khususnya properti di tahun 2024 itu kira-kira akan seperti apa, Bu? Ya, kami ditargetkan harus tumbuh 2-3 kali lipat. Itu data ya? Target yang ditetapkan oleh top manajemen kepada kami untuk tahun depan menyalurkan KPR-nya itu harus tumbuh 2 kali. Terkoreksi, tapi faktanya realisasi kami naik. Betul. Nah, kalau dibandingkan year on year itu kalau belinya secondary kan nggak ada itu installment, cash atau KPR gitu ya. Berarti kan 78% itu menggunakan fasilitas KPR. Nah, ini kan mencerminkan artis Hollywood aja, itu kan sebagai acuan, kan selalu yang dibahas pemberitaannya rumahnya harga sekian, betul. Dan rumahnya ada di sini, gitu ya. Harganya sekian kan selalu disebutkan nominalnya kan, berarti kan itu untuk menunjukkan bahwa oh antara artis katakanlah Tom Cruise lah misalnya. Proyeksi yang nanti akan kita jabarkan lebih detail lagi berkaitan dengan tips bagaimana menghadapi tahun 2024 dari sisi perbankan dan nanti perkawinan kalian berdua nih Bank Mandiri dengan The Zora nih kira-kira kolaborasinya akan seperti apa. Nah sekarang saya akan bertanya ke Ibu Jenny. Nah kita sudah melalui masa pandemik Bu. Sebelum pandemik orang kayaknya kita jual apa aja laku, benar nggak sih? Kalau orang dulu bilang, di mana BSD di tempat sorry ya, di buang anak gitu ya. Dan kalau di Jakarta menuju BSD itu
Dan next tampilannya, nah ini tampilan transformasi dari BSD di tahun 2020, di mana Sinar Maslen memberikan komitmennya untuk pertumbuhan progres dari BSD City yang merupakan kota mandiri yang memang dibangun dari sejak awal dengan komitmen kota mandiri itu sekarang sudah menjadi kota yang benar-benar bertransformasi dengan mengedepankan ekosistem dan juga infrastruktur yang ada di dalamnya. Jadi pada saat Bapak Ibu memberikan atau membeli investasi properti itu harus dilihat bukan cuma unit menyimpan uangnya untuk bertahan hidup dan sehingga akhirnya banyak sampai terjual juga aset dan lain-lainnya. Kalau melihat trennya Bu, setelah pasca pandemi atau pasca pandemi ini, kira-kira untuk berinvestasi di pasca pandemi ini, kira-kira apakah kondisinya akan terus bertumbuh, masih possible kah, atau bagaimana nih dari sisi The Zora sebagai developer? Oke. Ini kita bicara di BSD saja, ya. Jadi maksudnya jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena BSD itu merupakan salah satu township terbesar yang ada di Indonesia, di mana pengembangan township ini pun akhirnya pada makanya Rani kita dispesifikkan The Zora ini ada di mana, dan di slide ini Benar. kita bisa tahu ya, Iya. di lokasi Sunrise tadi, dan juga di tengah-tengah nggak ada ujungnya karena diapit oleh tempat-tempat yang luar biasa. Iya. Ya. Jadi ini benar-benar telur emas ibaratnya ya. Jadi kalau secara feng shui pun juga dilihatnya ada di tengah itu kan sangat bagus ya, dilihat dari segala penjuru dan segala dari sisi bisnis juga akan terlihat bagus juga pastinya. Iya. Oke. Kalau kita melihat perjalanan BSD City sendiri dari tahun 1900 sampai dengan 2023 itu sudah banyak kejadian di Indonesia maupun di dunia yang membuat kita was-was, ya kan? Iya. Contohnya pandemi. Waktu pandemi itu kita tidak melakukan kenaikan harga, tapi setelah pandemi Langsung kita naik. melakukan kenaikan harga dan itu cukup signifikan. Signifikan. Iya. So last year juga sebenarnya kan kita juga banyak ditakut-takutin dengan tahun depan akan resesi, benar nggak? Iya nggak? Tapi ternyata bisa tapi kita ternyata, lalui. Iya. tapi ternyata semua baik-baik aja Iya. ya. Iya. Maksudnya banyak hal-hal yang kadang mendoktrin kita untuk berpikir sehingga kita kayak oke tidak mundur, tapi jadinya tidak maju, benar nggak Bayu? Iya, Iya. karena ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu. Padahal itu kan sebenarnya peluang momentum Betul. yang harusnya bisa kita sikapi gitu ya untuk mendapatkan cuan. Cuan, pada lagi cuan ya. Iya. Nah makanya juga maksudnya tahun ini Bang Mandiri sudah publish gitu ya, hasil kinerja performance sampai dengan Q3 tahun 2023 itu Bang Mandiri sudah membukukan apa itu Sahabat prioritas yang hadir hari ini, walaupun mereka satu meja, walaupun ada Bu Arni yang selalu berpositive thinking, saya kan cuma nanya sama Bu Arni, kita kan nggak tahu meja sebelahnya atau teman sebelahnya punya keoptimisan yang sama atau enggak. That is why ketika kita bergaul atau berada di dekat orang-orang yang positif, kita akan menjadi orang yang positif juga. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi yang kita selenggarakan hari ini, yang tadinya mungkin masih ada yang ragu, masih ada yang takut dari pemaparan yang kita berikan, dari aura positif yang diberikan oleh Bu Arni, Pak Keli dan lain-lainnya bisa tertular ya. Jadi pulang dari sini itu semua keraguan, semua ketidakyakinan, baik itu secara data maupun secara psikologis, semuanya bisa membawa kita menuju kesuksesan di tahun 2024. Setuju ya? Amin. Oke, Bu Ayu dan Ibu Jenny, saya akan ada beberapa pertanyaan lagi, dan pastinya saya ingin mengingatkan kita akan serving early dinner ya, karena takutnya nanti kan dari makan siang sudah kelamaan. Kita akan serving early dinner pada pukul 16.30 ya, pada pukul 16.30 atau pukul setengah 5 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bertanya ini kita makan malamnya kapan sih gitu, takutnya nanti sampai jam 6. So I just like to announce bagi Bapak Ibu sekalian, early dinner akan kita serve pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sehingga teman-teman dari The Live juga mungkin bisa mulai prepare atau mempersiapkan sehingga pukul 16.30 ini bisa kita serving dinernya sambil ngobrol, sambil makan kan enak, gak apa-apa ya? nggak apa-apa, kan kita santai, sore. Dan cocok buat yang ini ya, yang diet. Cocok buat yang diet kan. Kalau ini enggak ya, kita benar-benar perlihatkan
perlihatkan dan ini betul bukan desain kan, ini udah real ya. Iya, ini udah real dan Oke. ini adalah fasilitas yang memang diminati oleh warga. Wow, luar biasa sekali. Oke, Next. next. Nah, ini juga informasi dari kami, Bapak Ibu. Kan suatu sejumlah dana Ya. nilainya harus bertambah. Dan dari sini dari data ini kita bisa melihat ya bahwa investment yang terjadi pasti nilainya akan bertambah. Dari why kita harus memberikan investment kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bahwa The Zora ini akan memberikan penawaran investasi yang memang nilainya sudah secara data ya, bukan kata orang atau kata siapapun. Memang dari tahun 2020 kita keluarkan dengan luas tanah 200 meter persegi dengan luasan yang sama ya. Yang sama. Luas bangunan juga hanya beda sedikit ya kan, tapi harganya sudah almost 2,5 M lebih mahal, Benar. lebih tinggi dalam arti lebih mahal, lebih tinggi. So artinya ya arti dari investasi itu terjadi di sini. Iya. Jadi kalau kita bilang murah atau mahal itu sebenarnya Relatif, betul. tergantung dari tingkat Tingkat. kenyamanan pada saat Bapak Ibu membeli aset yang dimiliki itu sendiri. Next. Jadi kalau beli, iya kalau beli cluster Kanada itu kita bilangnya kayak semi furnished. Oke. Ya, next. Nah, ada home lift-nya juga untuk tipe 10 dan 12 dan ini memang sudah kita pasang di dalamnya sebagai salah satu fitur. Next. Nah, ini kita informasikan bahwa dengan harga yang premium, lantainya pun kita menggunakan imported masang. Jadi kalau sama pusing-pusing mikirin ntar bikinnya mau kayak apa ya, begini ya. Jadi kadang-kadang suka mikir secara desain, kadang karena terlalu overthinking akhirnya jadinya tidak maksimal. Karena sudah dibuat sedemikian rupa, secara fungsi dan estetik jadinya tampil terbaik ya. Jadi ini tampilannya di The Zora, bukan di mall. Bukan ya? Saya kira Mas Shanten lagi ada di mana, kita lagi belajar. Ya, boleh next. Ya ini island kabinetnya yang tadi saya bilang. Jadi island wardrobe-nya ini berikut dengan island kabinetnya yang memang sudah kita berikan. Jadi ini foto real dari show unit kita. Gitu, next. Kita berikan juga automated garage door. Jadi kita memang ada garasi dan kemudian ada carport. Jadi kalau untuk tipe 12 kita bagi mungkin para pria gitu ya, bapak-bapak yang suka dengan otomotif, muat nih sekitar 4 mobil ya? sama 1 mobil lah, cukup. 1 moge ya? Iya. Ya udah, jadi jangan khawatir Pak kalau beli ini ya kan, jadi 4 mobil bisa taruh, terus masih bisa beli lagi 1 moge ya, Muat lah. atau 2 mobil 6 moge nggak apa-apa ya. Oke, ini cantik banget ya, minimalis sekali ya. Iya. Dekatnya semua logi. Benar. Oke, boleh next. Next. Nah ini water heaternya juga kita sudah pasangkan. Solar. Iya, dan kita juga menggunakan hot water piping untuk area kitchennya atau dapur. Jadi bagi ibu-ibu atau asisten rumah tangga kita yang biasanya masak itu butuh air panas kan, biasanya kita mesti masak dulu ya. Nah ini sama kayak air mandi gitu. Jadi sudah tersalurkan juga pipa untuk air panasnya gitu. Wow. Ke dapur ya. Next. Jadi ini fitur-fitur yang memang sudah kita berikan. Nah ini dry kitchen itu memang sudah kita pasang, sudah kita berikan gitu ya. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, next. Oke, nah ini adalah fasad dari tipe yang terbesar Bapak Ibu, tipe 12x22 dengan luas bangunannya 485 meter persegi. Jadi kita di The Zora itu mengusung konsep 3 generation. Jadi kita mengadopsi tradisi dari Jepang. Sebenarnya mirip dengan tradisi Indonesia. Manganorama, yes. Betul-betul super premium kalau kita lihat. Next. Nah ini tampilan dari fasad tipe 10, kurang lebih sama ya, yang membedakan hanya luasan aja. Tadi 12x22, ini 10x20. Dan kalau kita lihat interiornya juga secara layout mirip-mirip. Next. Ada high ceilingnya tetap ya. Kemudian kamar tidurnya aja yang berbeda. Kalau tipe 10 4+1, tadi yang tipe 12 5+1. 5+1. Next.
Nah, tipe 8 ini tipe yang paling digemari. Itu bisa dinikmati oleh 3 generasi sebenarnya. Why Ya, not? why not? Iya. Karena semua bisa ada di situ gitu. Jadi mulai dari generasi kakek nenek, anak sampai ke cucu bisa kumpul semua di situ di satu tempat ya. Betul. Oke, next. Next. Ya, ini adalah promo kita Bapak Ibu. Nah, ini yang penting ya. Ini promo kita, di mana saat ini Gezora ulang tahun yang ke-6 dan akhirnya kita disetujui oleh manajemen untuk mengeluarkan program yang terbaru yaitu subsidi DP 10%. Wow. Alias free DP 10%. Makanya kita menggandeng Bank Mandiri nih, di mana belum udah dapat Udah dapat cuan, ya kan? Udah cuan dong. benar. Jadi kalau Bapak Ibu berminat ya kan silakan hadir ke tempat kita, nanti kita bantu kita jelaskan gitu ya fitur-fitur yang ada sambil dibantu oleh timnya Bu Ayu gitu ya. Yang untuk KPR Express dengan program-program yang menarik ya Bu Ayu ya. ya pastinya ya. Oke, untuk periode ini bagaimana? Hanya periode selama ulang tahun saja? Selama ulang tahun saja. Di bulan November. November ya? Oh, berarti setengah bulan lagi. Udah tanggal berapa sekarang? Sedikit lagi sih. Sedikit lagi ya. Ayo buruan Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu ya. Tapi nanti di bulan depan kita juga ada program. Ada promo lainnya lagi. Betul. Kan menjelang akhir tahun ya. Next. Oke, next masih ada lagi. Nah, ini tampilan dari development progress yang ada di Gezora. Jadi kalau kita di Gezora itu bukan yang pada Kenapa? Oh boleh dong, tepuk tangan dulu dong buat ujian dari Gezora. Sebenarnya saya kalau ada uang saya mau banget ya, karena dengan pemaparannya semuanya tuh bukan desain, bukan sesuatu yang based on assumption, based on kata orang, tapi memang semua secara data, secara portfolio, ya nggak sih? Terus secara infrastructure, dan juga secara demografi, dari angle manapun sebenarnya kembali lagi kan, murah atau mahal itu relatif. For me, if I'm in your position, punya uang misalnya taruhlah 100M untuk bisa beli 1 atau 2 unit ini aja, ya mungkin murah. Tapi kan maksudnya kembali lagi, investasi itu adalah sesuatu yang bisa dibeli entah itu untuk dihuni ataupun untuk disewakan ataupun untuk usaha dan lain-lainnya. So Bapak Ibu sekalian jangan ragu, karena hadirnya Bapak Ibu sekalian hari ini adalah mungkin pertanda dari alam semesta untuk Bapak Ibu sekalian masuk ke lingkungan premium Gezora dengan segala kepremiumannya yang sudah kita lihat real, dan yang ada di layar ini semuanya bukan 3D tapi betul-betul foto real ya. sudah asli. Oke, terima kasih Bu Jenny, thank you very much. Now saya ke Bu Ayu. Bu, Coba tadi diulang lagi gitu statementnya. Kalau saya ini saya mau. Saya yakin loh kalau misal 2 tahun lagi saya punya duit, saya pengen beli ada di era BSD. Makanya ada Mandiri KPR. Iya, makanya ya Bu ya nanti Pak. Tolong bagi dong asistennya tadi. Oke Bu Ayu, kita belum ngomong soal kerjasama dengan Gezora. Kita belum ngomong juga tentang kolaborasi kalian secara corporate seperti apa. Nah saya mau tanya dulu kepada Bu Ayu pertanyaan secara global yang bisa diberikan tentunya jawabannya kepada para nasabah prioritas Bank Mandiri. Kira-kira dari Bank Mandiri program atau kemudahan apa saja yang ditawarkan oleh Bank Mandiri untuk nasabah-nasabah untuk bisa memiliki hunian baik untuk investasi maupun untuk dihuni sendiri. Ini nggak ngomong spesifik dengan Gezora ya, tapi ngomongnya dari secara global dulu dari Bank Mandiri. Kira penawarannya apa yang bisa diberikan, yang dibantu, atau terutama mungkin ini karena ini nasabah prioritas, mungkin ada pelayanan prioritas untuk bapak dan ibu beliau-beliau ini yang ingin misalnya memerlukan asistensi untuk pembelian atau untuk proses dan lain-lainnya. Silakan Bu Ayu. Kamu gambaran seperti ini mungkin bapak-bapak para beliau ini mungkin sudah paham ya tentang detailnya seperti apa. Jadi properti ini dari sisi perbankan pun sangat disupport sebagai sebuah investasi yang lebih settle, yang lebih menjanjikan, dan yang lebih low risk, artinya lebih rendah resiko. Ya, ini sangat objektif sebenarnya karena seorang bankers menyampaikan untuk sesuatu hal yang bukan di ranahnya sebenarnya ya. Jadi kasih tahu kalau mau buka tabungan sekarang Bu Ayu bisa bilang buka tabungan aja Pak. Gitu. Apa namanya? Karena kita pun juga sebagai banker kan juga harus bisa
bisa juga memberikan advice juga Betul. kepada customer kita kan, karena kan situasinya tentu akan bergerak berbeda-beda. Mana yang saat tepat, misalnya instrumennya seperti apa, Betul. itu tentu akan kita juga informasikan kepada customer. Boy, sebelum Boy melanjutkan sedikit lagi secara singkat tentang apa yang mungkin ingin disampaikan dari sisi perbankan, kita sudah hadir yang sudah kita nantikan tadi, ekonom senior dari Indef yang sudah kita tunggu-tunggu. Ladies and gentlemen, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para nasabah prioritas dari Bank Mandiri, kita sambut, inilah dia Ibu Afiliani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini kasihan sekali beliau terstuck atau terjebak di acara sebelumnya ya Bu ya. Selamat datang Ibu, silakan. Selamat siang. Sore, silakan yang mikrofon ya. Silakan duduk. Bu, saya mau recap aja sedikit. Sebetulnya tadi di awal seharusnya kita meminta pemaparan Ibu dari sisi ekonomi, politik dan lain-lainnya tentang bagaimana berinvestasi di tahun 2024 terkait dengan kekhawatiran kita masyarakat Indonesia tentang kondisi politik, yaitu tahun pemilu 2024. Tapi saya balik karena kondisinya Ibu belum sampai, saya balik Ibu Jenny dari Zora sudah menyampaikan apa saja yang harus disampaikan. Terus sekarang tinggal sedikit lagi Bu Ayu sudah menyampaikan juga dari sisi Bank Mandiri, karena yang diundang ini adalah para nasabah prioritas dari Bank Mandiri. Nah nanti in general kita balik untuk saya tanya ke Ibu kira-kira nasihat atau mungkin advice atau mungkin pemaparan dari expertise Ibu untuk Bapak Ibu sekalian supaya lebih confident lagi nih tentang apa langkah atau persiapan yang harus dilakukan di kuartal terakhir 2023 untuk menyambut kuartal pertama di tahun 2024 ya. Ibu nafas dulu aja. Sudah dikasih minum belum? Kali ini udah belum? Tergesa-gesa ya Bu ya. Oke. Nah Bu, kita lanjut lagi dari sisi Bank Mandiri, apalagi yang ingin disampaikan? Maksudnya secara general, kira-kira apa yang diberikan kepada para customer? Jadi Luar biasa dari Bank Mandiri. Nah sementara ini saya akan beralih ke bintang tamu kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Sementara itu tolong Bu Jenny dan Bu Ayu berdiskusi dulu. Kira-kira secara kolaboratif atau secara perkawinan Bank Mandiri dan Zora, apa penawaran yang bisa kalian berikan kepada terkhusus para nasabah? Kita nggak ngomongin in general ya, kita ngomonginnya yang datang hari ini aja dulu. Kira-kira dari Bank Mandiri ada penawaran spesial apa, dari Zora ada penawaran apa, supaya kedatangan Bapak Ibu sekalian hari ini itu tidak hampa tangan nanti pulangnya. Ya silakan discuss. Terima kasih banyak untuk pemaparannya. Sekarang kita agak mundur sedikit, tapi tetap di sini aja kemana-mana. Saya mau ke Ibu Afiliani sebagai ekonom senior dari Indef. Pertanyaan yang harus saya sampaikan adalah bagaimana sebagai seorang ekonom senior melihat investasi khususnya di bidang properti, di sektor properti di tahun 2024 terkait dengan ketakutan, kekhawatiran yang tadi sudah disampaikan. Silakan Ibu. Oke, mungkin sebelum ke investasi dulu, ke ekonomi dulu kali ya, orang selalu tunggu-tunggu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Indonesia ini menarik. Ketika pandemi itu dinyatakan selesai, pertumbuhan ekonominya langsung ke arah 5%. Ya. Kenapa? Karena ternyata ada dua faktor dari PDB atau pertumbuhan kita yang membuat pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Yang satu adalah konsumsi masyarakat. Jadi sekarang masyarakat kita sudah melakukan konsumsi secara normal. Makanya hampir semua sektor pertumbuhannya itu positif. Artinya bahwa semua itu sudah mulai melakukan aktivitas seperti normalnya. Sulit sebenarnya kasih aliran, tapi Ibu jawabnya luar biasa, flowing, mengalir begitu mudahnya. Well, benar sekali ya, maksudnya siapapun presidennya semua kembali lagi ya, faktornya ke masyarakat lagi. Oke, mudah-mudahan pertanyaan Pak Erlangga bisa memancing kalian untuk bertanya. Ada lagi mungkin yang ingin mau bertanya? Boleh silakan Pak, kita berikan. Properti itu nggak ada resiko. Benar atau salah? Oh iya, karena nilainya kan makin lama makin naik. Betul. Minimal kalau misalnya itu nggak turun-turun banget gitu loh. Kemudian juga kita bisa sewain gitu. Betul. Karena itu yang buat saya karena tidak suka resiko, makanya ambil itu. Kenapa? Karena itu nggak berisiko, tanahnya tetap ada kan. Betul.
gitu kan. Yes. Nah terus yang kedua biasanya saya ambil obligasi pemerintah karena juga saya tidak suka resiko. Ya pokoknya dapat bunga kalau harga lagi turun kan nanti tunggu aja sampai jatuh tempo nggak turun juga harganya. Yes. Itu sih Pak kalau saya. Worst scenario properti itu kalaupun misalnya di satu area harganya nggak naik-naik pun worst scenario dia nggak akan turun juga toh, ya kan harganya ya untuk tanah di sebidang tanah kita beli misalnya di satu area dengan harga 2 juta. I believe Mungkin prinsip bukan itu, prinsipnya begini. Orang kan makin lama jumlahnya makin Bertambah, betul. Tanah kan nggak makin banyak, benar nggak? Jadi otomatis semakin nanti demand orang makin lahir makin banyak, nanti harganya pasti akan naik. Gitu. Betul. Tanah nggak ada lagi kok. Betul. Apalagi ini kan landed. dan bumi kan hanya segitu-gitu aja ya. Ini landed, Betul. bukan apa? Bukan apa-apa. Apartemen landed. Oh, pertanyaan terakhir, jawabnya singkat saja karena kita udah mau makan dan setelah itu kita minta closing statement dari semuanya. Cara ibu sebagai seorang ekonom senior memilih properti itu seperti apa? Pertama itu tadi saya ingin passive income, jadi saya tidur aja itu bisa disewain. Kalau kemarin kayak lagi pandemi itu tetap aja kita keluarin karena sepi orangnya pada pulang semua. Kan? Betul. Tapi paling tidak income yang kita peroleh sudah jauh lebih tinggi kan dibandingin cost yang kita keluarkan, itu satu. Terus yang kedua kita lihat sekarang ini ada perubahan gaya hidup Bapak Ibu. Kalau biasanya orang hidup di kota, usaha di kota, ya kayak di Kuningan, di Sudirman, sekarang harganya udah terlalu mahal. Betul. Orang kalau mau beli di sana untuk usaha udah nggak masuk. Betul. Jadi sekarang kalau kita lihat arahnya BSD itu salah satu yang sekarang jadi pusat bisnis baru ya, karena mereka melihat masih visible untuk berbisnis di sini, beri eventnya mungkin nah, otomatis orang pindah rumah dong di sini. Betul. Nah yang kedua akses transportasi kan itu jadi penting. Kalau kita memilih tempat jauh dari transportasi umum itu kan biaya jadi mahal. Betul. Itu juga salah satu pertimbangan yang saya lihat. Oke, baik Ibu Afi, terima kasih banyak. Now we are asking for your closing statement. Dimana di closing statement ini masing-masing di ranahnya masing-masing. Saya minta nanti Bu Afi untuk memberikan last advice bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, para nasabah prioritas dari Bank Mandiri untuk lebih yakin lagi menghadapi tahun 2024. Dari sisi Ibu Ayu dari Bank Mandiri, saya minta penawaran apa atau mungkin kesimpulan apa yang mungkin bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu sekalian para nasabah prioritas dari Bank Mandiri, dan dari Bu Jenny dari tentunya apa penawaran spesial yang diberikan untuk semua yang ada di sini spesial hari ini. Silakan dari Bu Ayu terlebih dahulu. Terima kasih banyak Ibu Afi, Ibu Ayu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari perbincangan kita sore hari ini bisa memberikan pencerahan, pembekalan bagi semua nasabah-nasabah prioritas Bank Mandiri untuk bisa lebih yakin lagi, bisa lebih optimis lagi, dan lebih percaya bahwa di tahun 2024 kita bisa menghadapi dengan kepercayaan diri yang besar, dan berinvestasi di properti adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Last but not least, saya mewakili 3 Points Creative Studio dan juga The Zora Beauty of Balance dan juga PT Bank Mandiri Persero Tbk. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan di hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini semua bisa bermanfaat. Dan sebenarnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pembicara juga terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di acara persembahan dari Bank Mandiri, The Zora, dan juga tentunya dari 3 Points Creative Studio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa, dan bon appetit. Selamat makan. Thank you very much. I love you all.